Balas dendam seorang istri, mengungkap pengkhianatan suami di depan semua orang. Maya, seorang wanita yang telah lama mendampingi suaminya, Andra, dengan penuh cinta, harus menghadapi kenyataan pahit ketika menemukan bukti perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita bernama Tara. Terluka dan hancur, Maya tidak memilih jalan kekerasan atau amarah. Sebaliknya, ia merancang sebuah rencana cerdik untuk mengungkapkan pengkhianatan itu di hadapan keluarga, teman-teman, dan semua orang yang selama ini memuji Andra. Dalam perjalanan balas dendam yang penuh strategi, Maya menyusun langkah-langkah yang akan mengejutkan dunia dan menghancurkan citra Andra di hadapan semua orang. Ketika kebenaran terbuka dan rasa malu menimpa suaminya, Maya akhirnya menceraikan Andra, memilih kebebasan dan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Balas dendam Maya adalah kisah penuh emosi tentang kekuatan seorang wanita yang tidak hanya ingin membalas sakit hati, tetapi juga menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada wanita yang tahu harga dirinya. Pendahuluan. Di sebuah rumah yang tampak sempurna, Maya, seorang wanita berusia 35 tahun, menjalani kehidupan yang seharusnya penuh kebahagiaan. Rumah itu terletak di pinggiran kota, dengan halaman belakang yang luas dan pohon-pohon rindang yang selalu tampak segar di pagi hari. Setiap hari, Maya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya, Andra, dan anak mereka, Dika, yang masih berusia 6 tahun. Andra, seorang pria tampan yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan ternama, selalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya, sementara Dika, anak laki-laki mereka yang ceria, selalu menjadi pusat perhatian dengan tawa riangnya. Semua orang melihat rumah tangga mereka sebagai contoh keluarga yang harmonis. Maya dan Andra terlihat begitu sempurna di mata orang lain. Namun, di balik senyum yang selalu terukir di wajah Maya, ada rahasia besar yang belum terungkap. Maya merasa ada sesuatu yang aneh dengan perasaan suaminya. Meskipun Andra tampak selalu sibuk, ada kalanya ia pulang terlambat atau bahkan menghilang tanpa memberi penjelasan yang memadai. Maya berusaha untuk tidak berpikir negatif. Bagaimanapun, dia percaya pada suaminya, atau setidaknya itu yang dia coba yakini setiap hari. Namun, pada suatu sore yang cerah, saat Andra sedang di luar rumah untuk urusan pekerjaan, Maya menemukan sebuah bukti yang membuat dunia seakan runtuh di hadapannya. Saat sedang membersihkan laci meja kerja Andra, tangannya tidak sengaja menemukan sebuah ponsel yang tertinggal di sana. Maya tahu betul itu bukan ponsel yang biasa Andra gunakan. Ponsel itu terlihat baru, dan terkadang suaminya memang suka membeli barang-barang baru tanpa memberitahunya. Dengan penasaran, Maya membuka ponsel itu, berharap tidak menemukan sesuatu yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, yang ia temukan malah jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Layar ponsel menampilkan serangkaian pesan singkat antara Andra dan seorang wanita yang bernama Tara. Awalnya, Maya berpikir bahwa mungkin itu hanya teman lama suaminya yang menyapa secara profesional. Tapi semakin lama dia membaca, hatinya semakin berat. Pesan-pesan yang masuk antara Andra dan Tara jauh dari sekadar obrolan biasa. Kata-kata mesra dan penuh rayuan yang tertera dalam pesan-pesan itu seperti pisau yang menancap di hati Maya. Mereka saling memuji, merencanakan pertemuan rahasia, bahkan ada pesan yang menunjukkan rencana mereka untuk menghabiskan malam bersama. Maya merasa seperti dunia menghitam. Setiap kata yang ia baca seperti menyayat-nyayat hatinya. Dia terdiam, menatap layar ponsel yang semakin membuat perasaannya tercabik-cabik. Semua kenangan indah bersama Andra,
semua janji yang pernah mereka buat tiba-tiba terasa kosong. Suaminya yang selama ini dia anggap sebagai pahlawan dalam hidupnya, ternyata memiliki sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan. Setelah berhari-hari mencoba mencerna kenyataan itu, Maya memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya. Dia tahu, jika ia langsung bertanya kepada Andra, semua ini mungkin hanya akan berujung pada kebohongan lebih lanjut. Maya ingin memastikan segalanya sebelum bertindak. Ia mulai memperhatikan setiap perubahan kecil pada suaminya, setiap pergerakan yang mencurigakan, dan setiap kata yang keluar dari mulut Andra. Setiap malam, Maya merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Namun, Maya juga tahu bahwa dirinya bukan wanita yang mudah terpuruk. Kepercayaan yang ia miliki pada dirinya sendiri jauh lebih besar daripada sekadar rasa sakit hati. Dia memutuskan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut. Ia tak ingin menjadi wanita yang menangis tanpa melakukan apa-apa. Maya ingin mengungkapkan semua kebohongan Andra dengan cara yang lebih cerdas, lebih tak terduga. Di balik kesedihannya, Maya mulai merencanakan setiap langkah. Dia tahu, untuk balas dendam yang sempurna, dia harus berhati-hati. Maya bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak mereka, Dika, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maya tak akan membiarkan suaminya merusak kehidupan mereka lebih jauh lagi. Dengan hati yang penuh kebulatan tekad, Maya memutuskan untuk menghadapi kenyataan ini dengan cara yang paling cerdik dan tak terduga. Maya tidak hanya ingin membalas pengkhianatan itu. Lebih dari itu, dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa tidak ada yang bisa meremehkan seorang wanita yang tahu apa yang pantas dia dapatkan. Rangkaian kejadian 1. Setelah malam yang panjang, di mana Maya hanya bisa terjaga dengan pikiran yang terus bergemuruh dalam benaknya, pagi itu terasa begitu berat. Semua yang ada di sekitar rumah seperti tidak lagi berarti. Aroma kopi yang biasa ia nikmati dengan Andra, suara Dika yang riang, bahkan sinar matahari yang masuk ke dalam rumah terasa seperti ilusi. Maya tahu, semua yang ia lihat dan rasakan adalah bayangan dari kenyataan yang telah berubah. Hari itu, Andra meninggalkan rumah lebih pagi dari biasanya, beralasan ada rapat penting di kantor yang tidak bisa ditunda. Maya hanya mengangguk pelan saat suaminya bergegas keluar, tanpa menatap wajahnya atau memberikan senyum hangat seperti biasa. Andra tidak tahu bahwa hatinya telah terbaca oleh Maya. Maya memutuskan untuk tetap diam, menyembunyikan luka dalam hati yang baru saja tergores. Jika ada satu hal yang Maya pelajari dalam hidupnya, itu adalah untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan besar, terutama dalam hal yang menyangkut kepercayaan. Pagi itu, Maya duduk di meja makan, menatap kosong secangkir teh yang terdiam di depannya. Dika sedang bermain di ruang tamu, riang seperti biasanya, tanpa tahu apa yang sedang terjadi di dunia orang dewasa. Maya tidak ingin Dika merasa tertekan, dan ia tidak ingin anaknya menjadi saksi dari kehancuran yang sedang ia hadapi. Maka, ia menenangkan dirinya, mencoba untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Hari-hari berlalu, dan Maya mulai mengamati lebih seksama setiap gerak-gerik Andra. Ia mulai memperhatikan kebiasaan suaminya yang berubah. Andra semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, namun Maya tahu, semakin lama ia memperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Andra mulai menghindar darinya, tidak ada lagi percakapan santai di malam hari atau rencana kecil untuk menghabiskan waktu bersama.
yang ada hanya kecanggungan yang tak terucap. Maya merasa seolah-olah ada tembok yang terbentuk di antara mereka, tembok yang Andra sendiri bangun tanpa sadar. Maya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia harus tahu lebih banyak, dan untuk itu, ia harus menjadi lebih cermat. Pada suatu malam, setelah Andra pulang dan pergi tidur, Maya dengan hati-hati memeriksa tas kerja suaminya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kartu nama yang terjatuh dari salah satu kantong jaket Andra. Kartu nama itu bertuliskan nama Tara, dan di bagian belakang kartu itu terdapat tulisan tangan yang membuat Maya berhenti sejenak. Untuk Andra, terima kasih telah membuat hidupku lebih indah. Semoga malam ini menyenangkan. Kalimat itu seolah menampar wajah Maya dengan keras, mengonfirmasi bahwa apa yang ia baca di ponsel bukanlah sekadar kebetulan. Jantung Maya berdetak lebih cepat. Ia tahu, saat ini, ia sudah tidak bisa mengabaikan kenyataan ini lagi. Tara bukan hanya seorang teman biasa. Tara adalah wanita yang telah mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Maya merasa tubuhnya gemetar, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Ia menyembunyikan kartu nama itu di dalam laci dan memutuskan untuk bersabar. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Maya memulai langkah berikutnya. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Tara. Maya tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu suaminya untuk memberitahunya kebenaran. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan keadilan, ia harus beraksi. Maya mulai mencari informasi tentang Tara lewat media sosial. Dengan cepat, ia menemukan profil Tara di Instagram. Wanita itu terlihat sangat percaya diri, penuh pesona, dan tampaknya menikmati kehidupannya dengan segala kemewahan. Foto-foto kebersamaannya dengan Andra yang tak bisa lagi disembunyikan tampak seperti iklan perselingkuhan yang terang-terangan. Namun, ada satu foto yang membuat Maya merasa lebih tertohok lagi. Dalam foto itu, Tara mengenakan gaun merah yang tampaknya sama persis dengan gaun yang dipakai oleh Maya saat perayaan ulang tahun mereka yang kelima bersama. Melihat foto itu, Maya merasa semakin terpojok. Semua kenangan yang selama ini ia anggap indah bersama Andra ternyata hanya kebohongan. Tara telah masuk ke dalam dunia mereka, mencoba merebut apa yang seharusnya menjadi milik Maya. Maya merasa perasaan marah dan kecewa mulai meluap. Namun, ia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus lebih sabar. Ia tidak ingin emosi menguasainya, karena itu hanya akan merusak semuanya. Maya memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya. Sebaliknya, ia mulai memperhatikan setiap detail lebih teliti. Jika ada satu hal yang ia pelajari dari kehidupan, itu adalah untuk mengamati dengan seksama sebelum bertindak. Pada hari berikutnya, Maya menemukan kesempatan untuk berbicara dengan seorang teman Andra, seorang rekan kerja yang sudah lama ia kenal, sebut saja Dita. Maya mendekati Dita secara halus, menanyakan apakah Dita pernah mendengar tentang Tara. Dita, yang tampaknya tidak tahu banyak, hanya menjawab dengan sedikit kebingungan, "Oh, ya, Tara itu temannya Andra. Mereka sering bekerja bersama di luar kantor." Tapi, nada suaranya yang ragu membuat Maya semakin yakin bahwa Dita tahu lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Dari percakapan singkat dengan Dita, Maya akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk lagi. Ia mendengar bahwa Tara sering datang ke kantor Andra, sering berkunjung untuk kerja sama. Maya merasa semakin curiga.
Ada yang tidak beres dengan semua penjelasan yang tampaknya selalu dibuat-buat oleh Andra. Maya semakin yakin wanita ini bukan sekadar teman kerja, melainkan lebih dari itu. Namun, ia tetap memilih untuk tidak bertindak terburu-buru. Dengan hati yang lebih teguh dan perasaan yang semakin kuat, Maya memutuskan untuk menunggu saat yang tepat. Ia akan mengungkapkan segalanya. Tapi, untuk itu, ia membutuhkan lebih banyak bukti, lebih banyak informasi. Semua akan terungkap pada waktunya. Maya tahu, untuk meruntuhkan tembok kebohongan Andra dan Tara, ia harus memiliki senjata yang lebih ampuh, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Rangkaian kejadian 2. Hari-hari berlalu, dan meskipun Maya terus berusaha menjaga ketenangannya di hadapan suaminya, di dalam hatinya gelombang amarah dan kebingungannya semakin besar. Andra semakin sering pulang larut malam, dan Maya tahu bahwa alasan pekerjaan yang sering ia berikan semakin tidak bisa dipercaya. Meskipun begitu, Maya tetap bersabar, memutuskan untuk melanjutkan penyelidikannya dengan lebih hati-hati. Ia sudah terlalu lama bersama Andra untuk tidak mengetahui pola-pola kebohongan yang dia buat. Maya merasa, saat ini, ia harus lebih cerdas dalam menghadapi permainan suaminya. Pada suatu sore, saat Andra keluar rumah untuk menghadiri pertemuan dengan koleganya, Maya merasa ini adalah saat yang tepat untuk menyelidiki lebih lanjut. Maya tahu bahwa Andra sering mengunjungi sebuah restoran kecil di pusat kota setelah rapat kerja. Itu adalah tempat yang jarang ia sebutkan, namun Maya tahu persis bahwa tempat itu adalah salah satu lokasi yang sering dikunjungi Andra. Maya ingin melihat sendiri apakah tempat itu benar-benar menjadi tempat pertemuannya dengan Tara. Setelah Andra pergi, Maya mengambil tas tangan dan pergi ke pusat kota. Perjalanan menuju restoran itu terasa seperti berjalan di atas bara api, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia memilih duduk di sebuah kafe yang berada tidak jauh dari restoran tersebut, dengan pandangan yang cukup jelas untuk melihat masuk dan keluarnya orang-orang di sana. Ia duduk dengan tenang, namun hatinya berdegup kencang. Sekitar setengah jam kemudian, Maya melihat sebuah mobil mewah yang memasuki area parkir restoran tersebut. Mobil itu adalah mobil Andra. Maya merasa detak jantungnya semakin cepat. Tidak lama kemudian, sebuah mobil kecil berwarna merah berhenti di sebelah mobil Andra, dan Tara keluar dengan mengenakan gaun hitam elegan yang tampaknya memang dirancang untuk memikat perhatian. Maya menahan napas, mencoba mengontrol emosi yang hampir meledak. Andra dan Tara berjalan berdampingan menuju pintu restoran, tertawa ringan seperti dua orang yang benar-benar tidak memikirkan siapapun yang melihat mereka. Maya merasa tubuhnya seperti beku. Rasa sakit yang sebelumnya ia rasakan kini berubah menjadi kemarahan yang begitu kuat. Namun, ia tetap duduk di kafe itu, tidak beranjak, tidak ingin terlihat oleh mereka. Maya tahu bahwa ia harus memikirkan langkah selanjutnya dengan cermat. Melihat mereka berdua bersama, di tempat yang biasa Andra sebut sebagai tempat kerja atau pertemuan bisnis, menyadarkan Maya bahwa ini bukan hanya masalah satu malam, ini adalah bagian dari kehidupan ganda yang telah dibangun oleh suaminya. Maya memutuskan untuk tetap berada di tempat itu selama beberapa jam. Dia tidak ingin buru-buru pulang sebelum mendapatkan lebih banyak informasi. Setelah beberapa saat, Andra dan Tara keluar dari restoran, tampaknya sudah selesai dengan makan malam mereka. Maya melihat mereka berbicara dengan akrab, saling menatap dan tersenyum, seolah dunia milik mereka berdua saja. Maya semakin merasa yakin
tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Perselingkuhan ini bukanlah kebetulan, dan Andra jelas memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dengan Tara daripada yang ia akui. Sebelum mereka berdua masuk ke dalam mobil, Maya mendekati restoran dan duduk di meja yang berada cukup dekat dengan pintu keluar. Ketika Andra dan Tara keluar dan menuju mobil, Maya memutuskan untuk memberi sedikit perhatian pada pertemuan mereka. Tanpa disadari, Andra menoleh dan melihatnya. Maya tersenyum dengan tipis, namun senyumnya tak menutupi rasa amarah yang ada di dalam hatinya. Andra hanya membalas dengan senyum canggung sebelum masuk ke dalam mobilnya dan pergi, sementara Tara melangkah ke arah mobil kecilnya dengan langkah yang tampak tak terburu-buru. Maya merasa seolah dunia itu kini miliknya. Dia berhasil menyaksikan sendiri bagaimana Andra mengkhianatinya. Tidak ada lagi keraguan. Keputusan Maya untuk sabar ternyata membuahkan hasil. Ia tahu sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Maya memutuskan untuk tidak langsung menghadapinya malam itu juga. Sebaliknya, ia kembali ke rumah, menenangkan diri dan merencanakan langkah berikutnya. Maya memilih untuk tidak mengungkapkan apa yang ia temukan kepada Andra segera. Malam itu, setelah makan malam dengan Dika, Maya berusaha tidur lebih awal. Namun, pikirannya masih terus berpacu. Ia tahu bahwa balas dendamnya tidak bisa dilakukan sembarangan. Maya merancang skenario dengan sangat hati-hati. Dia harus menunjukkan kepada Andra bahwa ia tahu segalanya, namun dengan cara yang tidak bisa ditampik olehnya. Keesokan harinya, Maya mulai menjalankan rencananya. Ia membuat rencana untuk mengatur pertemuan dengan seorang teman lama Andra, seorang pria bernama Hendra yang cukup dekat dengan Andra dan sering berbicara tentang pekerjaan mereka. Maya bertanya kepada Hendra apakah ia mengetahui tentang hubungan Andra dengan Tara. Hendra terdiam sesaat, kemudian menjawab dengan nada hati-hati, "Sebenarnya, aku tidak tahu pasti, tapi ada beberapa gosip yang beredar di kantor. Aku dengar Andra dan Tara sudah cukup dekat sejak beberapa waktu lalu." Kata-kata Hendra membuat Maya semakin yakin. Dia mulai menyusun langkah-langkah berikutnya. Dengan informasi yang didapatkan, Maya merasa semakin kuat. Ia tahu Andra tidak akan bisa membantah kenyataan ini ketika semuanya terungkap. Maya semakin fokus pada rencana balas dendamnya, dan langkah berikutnya adalah menggali lebih dalam tentang bagaimana cara mengungkapkan semuanya dengan cara yang paling mengejutkan. Maya tidak akan lagi menjadi wanita yang terluka. Kini, ia adalah wanita yang siap menghadapinya dengan segala strategi yang telah disiapkan. Hari itu, Maya menatap dirinya di cermin dengan penuh tekad. Inilah saatnya, Andra. Semua yang kamu sembunyikan akan terbongkar. Rangkaian kejadian 3. Hari-hari semakin terasa panjang bagi Maya. Setiap kali Andra pulang larut malam, setiap kali ia mendapat alasan klise tentang kesibukan pekerjaan, Maya merasa seolah-olah semakin terkubur dalam kebohongan yang dibangun oleh suaminya. Namun, semakin lama ia merenung, semakin dalam pula keyakinannya bahwa balas dendam yang telah ia rencanakan tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Maya ingin memastikan bahwa ketika waktunya tiba, Andra takkan bisa menghindar atau melawan kebenaran yang terungkap. Pada suatu pagi, Maya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Andra sudah terlalu sering berbohong, dan ia merasa semakin jengah dengan segala kepura-puraan yang selama ini ada di rumah mereka. Tapi kali ini, ia tidak ingin bertindak gegabah. Sebaliknya,
ia memutuskan untuk memperkenalkan taktik baru yang tidak hanya akan membuka mata Andra, tetapi juga membuatnya merasa sangat terpojok. Maya telah merencanakan untuk mendekati Tara secara langsung. Ia tahu bahwa Tara adalah kunci dari segala kebohongan yang selama ini terjadi, dan meskipun ia merasa tidak nyaman melakukannya, Maya merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kenyataan. Maya merasa bahwa dengan bertemu langsung, ia bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang seberapa jauh hubungan mereka dan membuktikan bahwa dirinya bukanlah wanita yang bisa dipermainkan. Hari itu, setelah Andra pergi, Maya memutuskan untuk menghubungi nomor yang ia temukan di ponsel suaminya. Nomor itu milik Tara, dan meskipun ia tahu bahwa ini adalah tindakan yang berisiko, Maya merasa ia tidak punya pilihan lain. Hatinya berdebar-debar saat ia menekan tombol panggilan. Panggilan pertama tidak dijawab, tapi Maya tidak berhenti di situ. Ia kembali menekan nomor itu, kali ini dengan harapan agar Tara mau menjawab. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya telepon itu terangkat. Maya menarik napas panjang sebelum membuka mulutnya, mencoba untuk menjaga suaranya tetap tenang. "Halo, apakah ini Tara?" Suaranya terdengar sedikit gemetar, meskipun ia berusaha keras untuk mengendalikannya. Di ujung sana, suara wanita itu terdengar agak terkejut. "Siapa ini?" jawab Tara dengan nada yang sedikit curiga. Maya tersenyum tipis, meskipun suaranya tetap tegang. "Nama saya Maya, saya istri dari Andra." Hening sejenak. Maya bisa merasakan ketegangan di udara, meskipun tidak ada suara yang keluar dari telepon. "Anda, istri Andra?" Suara Tara terdengar semakin ragu. Maya tidak memberi kesempatan untuk Tara melarikan diri. "Ya, saya istri Andra. Saya ingin bicara dengan Anda." Tara terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan suara yang terdengar lebih rendah, "Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara." Namun Maya tidak gentar. "Saya ingin tahu satu hal. Sejak kapan hubungan Anda dengan suami saya dimulai?" Maya bisa mendengar Tara menarik napas, dan sejenak ia merasa hampir menang. Namun, Tara akhirnya menjawab dengan nada yang tak bisa lagi disembunyikan. Saya tidak tahu apa yang Anda dengar, tapi hubungan saya dengan Andra sudah cukup lama. Kami saling mengenal sejak beberapa bulan lalu." Maya merasa semua yang ia simpan dalam hatinya selama ini hampir meledak. "Jadi, Anda memang mengakui bahwa Anda telah berselingkuh dengan suami saya?" Maya memaksakan kata-kata itu keluar, meskipun dalam hatinya ada keraguan dan kepedihan yang tak bisa disembunyikan. Tara menjawab dengan nada defensif, "Saya tidak bermaksud untuk menghancurkan rumah tangga Anda. Tapi Andra dan saya, kami saling merasa cocok. Kami memiliki ikatan yang tidak bisa saya jelaskan." Maya terdiam sejenak, mencoba mengendalikan perasaannya. Ini adalah konfrontasi yang tidak ia harapkan, tetapi ini adalah langkah yang harus diambil. "Saya hanya ingin Anda tahu, Tara, bahwa saya tidak akan membiarkan apa yang Anda lakukan merusak hidup saya. Saya akan memperjuangkan segala yang saya miliki. Anda dan Andra tidak bisa begitu saja menghancurkan segalanya yang telah saya bangun." Suasana hening sejenak sebelum Tara menjawab dengan suara yang terdengar lebih tenang, "Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda merasa seperti ini. Saya rasa kita tidak bisa melanjutkan percakapan ini. Saya tidak ingin membuat masalah lebih besar."
Maya tidak bisa menahan rasa amarahnya lagi. Tapi Anda sudah membuat masalah yang sangat besar, Tara. Anda dan Andra telah menghancurkan kepercayaan saya. Jadi, jika Anda ingin menghentikan semua ini, saya akan pastikan semuanya terungkap. Anda akan melihat betapa besar konsekuensinya. Setelah perbincangan singkat itu, Maya menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Meski kata-kata itu terasa berat, Maya tahu bahwa itu adalah langkah pertama dalam menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Maya harus bertindak, dan dia tahu ini hanya permulaan. Keesokan harinya, Maya mengumpulkan semua bukti yang ia miliki. Dia tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan kepada Andra bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Maya memutuskan untuk mengundang Andra ke rumah pada sore hari, tanpa memberitahunya apa yang akan terjadi. Ia merasa sudah waktunya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, wanita yang telah cukup lama sabar, namun kini tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Maya menunggu di ruang tamu dengan hati yang berdebar. Andra masuk ke dalam rumah dengan ekspresi wajah yang biasa, seperti tidak ada yang berubah. Tapi Maya tahu bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan semuanya tetap seperti itu. Andra, Maya memulai. Suaranya tegas, sudah cukup lama saya diam. Tapi kali ini, saya tidak bisa lagi menutup mata. Andra menatapnya dengan tatapan bingung. Maya, ada apa? Kamu terlihat berbeda. Maya hanya tersenyum tipis, merasakan hatinya yang semakin kuat. Saya tahu semuanya, Andra. Tentang Tara, tentang hubungan kalian. Saya sudah tahu semua. Andra tampak terkejut, wajahnya memucat. Maya, kamu tidak mengerti. Ini tidak seperti yang kamu kira. Maya berdiri dan mendekat ke meja, mengambil ponsel yang sudah ia persiapkan. Lihat ini, Maya berkata sambil menunjukkan percakapan antara Andra dan Tara yang ia temukan. Tidak ada lagi alasan untuk berbohong, Andra. Semua sudah terbongkar. Wajah Andra berubah. Dia mulai terpojok, tidak tahu harus berkata apa. Maya bisa melihat bahwa suaminya mulai menyadari bahwa kebohongannya takkan bisa lagi dilindungi. Dan ini hanya permulaan, Maya melanjutkan dengan nada yang tak terbantahkan. Kamu akan melihat bagaimana saya mengungkapkan semuanya ke dunia. Rangkaian kejadian 4. Maya tidak bisa lagi menahan semuanya dalam hati. Setiap detik yang berlalu terasa seperti beban yang semakin berat, namun kini ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah satu-satunya yang bisa membebaskannya. Konfrontasi dengan Andra itu membuka jalan bagi langkah besar berikutnya. Maya merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya, seiring dengan tekadnya untuk menghancurkan kebohongan yang telah mengikat hidupnya. Keputusan untuk tidak lagi berdiam diri adalah keputusan yang membuatnya semakin dekat dengan kemenangan, keadilan yang selama ini ia harapkan. Hari itu, setelah konfrontasi yang tegang, Andra tampak tidak seperti dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Maya bisa melihat bagaimana dia berusaha keras untuk menyembunyikan ketakutannya, namun Maya tidak lagi merasa kasihan. Selama ini, Andra hanya bersembunyi di balik kata-kata manis dan alasan yang tidak masuk akal. Tapi Maya tahu sekarang, dia tidak lagi berada dalam cengkraman kebohongan Andra. Segalanya sudah terbuka. Jadi, Andra, Maya memulai,
memecah keheningan yang semakin membekap. Apalagi yang ingin kamu katakan? Semua sudah jelas, kan? Tara, hubungan kalian, kebohongan-kebohongan yang kamu bangun. Aku ingin tahu apa yang akan kamu katakan sekarang. Andra terdiam lama, seolah berjuang melawan perasaan bersalah yang memenuhi dadanya. Dia memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap Maya. Itu adalah pemandangan yang sangat berbeda dari Andra yang dulu, Andra yang selalu penuh percaya diri, yang selalu tampak seperti memiliki segala jawaban. Kini, dia terlihat seperti lelaki yang terpojok, yang tak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, suara Andra terdengar lirih, lemah. Maya, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tapi ini semua tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku mencintaimu, Maya. Maya tertawa kecil, namun tawa itu lebih mirip sebuah ejekan. Mencintaimu? Andra, jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebohongan lagi. Semua yang terjadi ini bukan tentang cinta. Ini tentang pengkhianatan. Kamu telah menghancurkan segala yang kita bangun. Andra menundukkan kepala, seolah tak berdaya untuk melawan kata-kata Maya. Aku tahu. Aku sangat menyesal. Tapi aku tidak bisa berhenti dengan Tara. Ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, Maya. Ada ikatan yang kuat di antara kami, dan aku tidak bisa menghindarinya. Maya menatap suaminya dengan tatapan tajam. Jadi kamu memilih untuk mengkhianatiku demi wanita lain? Setelah semua yang kita lewati bersama, kamu lebih memilih untuk merusak rumah tangga ini. Andra terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Maya tahu bahwa meskipun Andra ingin mempertahankan posisinya, dia mulai menyadari bahwa dia sudah kehilangan semuanya. Maya bisa merasakan bahwa Andra sangat menyesal, tapi itu sudah terlambat. Maya tidak lagi peduli dengan penyesalan Andra. Semua sudah terjadi, dan sekarang saatnya bagi Maya untuk mengambil kendali atas hidupnya. Jangan harap aku akan maafkan kamu begitu saja, Andra, Maya melanjutkan dengan tegas. Kamu sudah terlalu jauh. Dan aku tidak akan lagi membiarkan diriku menjadi korban dari kesalahanmu. Maya memutuskan untuk melangkah lebih jauh lagi. Ia tahu, jika ia ingin benar-benar mengakhiri segalanya, ia harus mengungkapkan semua kebohongan kepada dunia. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi ruang untuk kasih sayang yang sudah lama pudar. Maya sudah mempersiapkan langkah berikutnya. Ia akan menghubungi teman-teman Andra, rekan kerja, bahkan keluarga besar mereka, dan memberitahukan semua tentang perselingkuhan suaminya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. Selama beberapa hari berikutnya, Maya mulai menghubungi orang-orang terdekat Andra. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi juga langkah yang harus diambil. Pada awalnya, Maya merasa ragu, tetapi semakin ia melangkah, semakin ia merasa kekuatan untuk mengungkapkan kebenaran mengalir dalam dirinya. Di hari yang sama, Maya mengundang beberapa teman dekat Andra untuk makan siang. Mereka berkumpul di rumah Maya, dan Maya merasa sedikit cemas, namun dia tahu ini adalah bagian dari rencananya. Salah satu temannya, Dita, yang selama ini juga bekerja di kantor yang sama dengan Andra, datang lebih awal. Maya menyapanya dengan senyum tipis. Dita, aku ingin kamu tahu sesuatu yang sangat penting. Dita mengangkat alis,
sedikit bingung dengan nada serius yang terdengar dari suara Maya. "Apa itu, Maya? Kenapa terlihat sangat serius?" Maya menghela napas, kemudian mengeluarkan foto-foto yang ia ambil dari ponsel Andra, foto-foto yang menunjukkan hubungan antara Andra dan Tara. Dita melihat foto-foto itu dengan mata yang terbelalak. Ini bukti bahwa suamiku berselingkuh dengan Tara," kata Maya dengan nada datar, meskipun hatinya terasa sakit. "Aku ingin semua orang tahu tentang ini. Aku tidak akan lagi disembunyikan, dan aku tidak akan membiarkan semuanya terus dipendam." Dita terlihat terkejut, lalu mulai terdiam. "Maya, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi." Maya menatap Dita dengan tatapan yang penuh kebulatan tekad. "Aku tahu kamu mungkin tidak bisa mempercayainya sekarang, Dita, tapi ini kenyataannya. Andra sudah menghancurkan semuanya, dan aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja." Maya melanjutkan untuk berbicara dengan beberapa orang lain yang datang lebih kemudian. Ia ingin memastikan bahwa semua orang yang dekat dengan Andra mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk keluarga besar mereka. Satu persatu, ia memberitahukan mereka tentang perselingkuhan Andra, tidak menyisakan ruang untuk kebohongan lagi. Maya tahu, meskipun ini akan sangat sulit, ini adalah cara terbaik untuk membuat Andra merasakan betapa besar kesalahannya. Seminggu kemudian, Maya merasa tak ada lagi yang bisa Andra sembunyikan. Semua orang yang harus tahu sudah tahu. Kebenaran itu telah tersebar luas, dan kini Andra harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Maya sudah merasa cukup puas. Segalanya sudah jelas, dan tidak ada lagi tempat untuk Andra bersembunyi. Maya tahu, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan semuanya dengan cara yang benar. Ia harus menceraikan Andra, bukan hanya karena kebohongannya, tetapi juga untuk memulihkan hidupnya. Semua yang terjadi selama ini mengajarkan Maya satu hal yang sangat penting: ia berhak untuk bahagia, dan ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi korban dalam cerita yang penuh kebohongan ini. Dengan langkah yang mantap, Maya mempersiapkan surat cerai. Ini adalah akhir dari segalanya, dan juga awal dari hidup baru yang penuh harapan. Rangkaian kejadian 5. Hari-hari terasa semakin panjang bagi Andra, yang kini mulai merasakan betapa jauh ia telah terperosok dalam kebohongan dan pengkhianatan. Sejak Maya mengungkapkan segalanya, hidupnya seperti runtuh begitu cepat. Semua yang selama ini ia banggakan, keluarga, karir, bahkan reputasi, sekarang hancur berkeping-keping. Andra, yang dulu merasa tak terkalahkan, kini merasa terpojok dalam keputusasaan-nya. Maya tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Setiap langkah yang ia ambil setelah konfrontasi itu semakin memperjelas satu hal: Andra tidak punya tempat untuk bersembunyi. Semua orang sudah tahu tentang hubungan terlarangnya dengan Tara, dan meskipun dia mencoba membela diri dengan berbagai alasan, semua itu justru semakin membuatnya terlihat lebih buruk di mata orang-orang yang selama ini ia percayai. Maya tidak hanya menghancurkan reputasinya di dunia sosial, tetapi juga di tempat kerjanya. Teman-teman Andra, yang selama ini hanya mendengar gosip samar tentang hubungan Andra dan Tara, kini mulai membuka mata mereka. Rekan-rekan kerja mulai menghindari Andra, menjauh, dan tak ada yang lagi mau bekerja dengannya. Kabar tentang perselingkuhan itu tersebar dengan cepat, dan setiap kali Andra memasuki ruangan, dia merasakan tatapan penuh penghinaan yang datang dari teman-temannya. Namun, di sisi lain,
Maya merasakan ada suatu kedamaian yang mulai meresap dalam dirinya. Langkah demi langkah, ia merasakan beban yang menghilang. Keputusan untuk mengungkapkan semuanya kepada dunia adalah keputusan yang benar. Meskipun hati Maya hancur, meskipun rasa sakit masih terus menggerogoti dirinya, ia tahu bahwa hidupnya kini berada dalam kendali dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengatur atau mengendalikan hidupnya kecuali dirinya. Maya tahu bahwa sekarang adalah waktunya untuk mengambil langkah selanjutnya, perceraian. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam pernikahan yang sudah tidak sehat, yang sudah dirusak oleh kebohongan dan pengkhianatan. Dengan surat cerai di tangan, Maya merasa bahwa ini adalah akhir dari bab yang panjang dan penuh penderitaan, serta awal dari bab yang lebih cerah dan penuh harapan. Suatu pagi, Maya pergi ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Dengan hati yang mantap, ia mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada petugas. Proses yang awalnya terasa sulit kini justru memberikan rasa lega yang luar biasa. Maya merasa seolah-olah seluruh dunia terbuka lebar di hadapannya, memberi kesempatan baginya untuk membangun kembali hidupnya tanpa beban yang selama ini mengekangnya. Sementara itu, Andra terus berusaha mencari cara untuk menyelamatkan pernikahannya. Ia telah mencoba berbicara dengan Maya berkali-kali, memohon agar Maya memberinya kesempatan kedua. Namun, Maya sudah tidak lagi terpengaruh dengan kata-kata Andra. Semua sudah jelas, dan apa yang terjadi antara mereka tidak bisa begitu saja dilupakan atau dimaafkan. Pada suatu sore, Andra datang ke rumah mereka dengan harapan terakhir, membawa seikat bunga dan senyum penuh harap. Ia mengetuk pintu dengan gemetar, menunggu Maya membuka pintu. Saat Maya membukanya, Andra langsung merasakan ada yang berbeda. Maya tidak lagi terlihat seperti wanita yang dulu. Matanya lebih tegas, sikapnya lebih mantap. "Apa yang kamu inginkan, Andra?" Maya bertanya, suaranya tidak lagi penuh kebingungan atau kesedihan. Kali ini, suaranya penuh dengan keberanian. Andra menatap Maya, wajahnya dipenuhi penyesalan. "Maya, aku tahu aku telah menyakitimu. Aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan berubah, aku janji." Maya menatapnya dengan dingin, matanya tak berkedip. "Andra, kamu sudah melukai saya terlalu dalam. Kamu sudah mengkhianati saya dengan cara yang tidak bisa dimaafkan. Tidak ada lagi kesempatan kedua untukmu." Andra terdiam, tampak tidak bisa berkata-kata. Ia menurunkan kepalanya, dan Maya bisa melihat air mata mulai mengalir di pipinya. Namun, Maya tidak merasa kasihan. Selama ini, ia telah terlalu lama menahan sakit dan luka. Kini, saatnya untuk melepaskan dan melangkah maju. "Saya sudah memutuskan, Andra. Perceraian ini sudah pasti, dan aku tidak akan mengubah keputusan saya," Maya melanjutkan dengan suara yang tegas. Andra tetap berdiri di sana, memandang Maya dengan tatapan penuh penyesalan, namun ia tahu, kedatangannya kali ini tidak akan mengubah apapun. Maya sudah membuat keputusan yang sangat jelas, dan itu adalah keputusan yang tidak bisa diubah. Tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Semua sudah berakhir. Beberapa hari kemudian, pengadilan memberikan persetujuan untuk perceraian mereka. Proses yang semula terasa berat, kini terasa seperti angin yang menerpa wajah Maya, memberikan sensasi kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Maya sudah tidak lagi merasa terkekang oleh hubungan yang selama ini ia jalani. Ia sudah bebas untuk melangkah ke masa depan, untuk memulai kehidupan yang baru. Namun, meskipun ia merasa lega, Maya tidak bisa mengabaikan satu hal, Dika, anak mereka. Maya tahu bahwa perceraian ini akan mempengaruhi Dika. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menjaga hubungan yang baik dengan anaknya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih untuk membesarkan Dika dengan cinta dan kebahagiaan, tanpa campur tangan dari kebohongan Andra. Hari-hari setelah perceraian itu berjalan dengan lebih tenang, meskipun masih ada kenangan yang menghantui. Maya sering menghabiskan waktu bersama Dika, mengajak anaknya bermain di taman, atau mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan. Dika merasa lebih ceria dan lebih bebas, dan itu adalah kebahagiaan yang sangat berarti bagi Maya. Saat Maya duduk di ruang tamu rumah mereka yang sekarang lebih terasa miliknya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua yang terjadi telah membawa Maya pada titik ini, titik di mana ia bisa mulai lagi, memulai hidup baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Ia tahu, meskipun perjalanan ini penuh dengan rasa sakit, ia akan keluar sebagai wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Andra, di sisi lain, kini hidup dalam kesendirian. Setelah kehilangan segalanya, ia mulai merenung tentang apa yang telah ia lakukan. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Kehidupan Andra tak lagi sama. Ia menyadari, kebohongan dan perselingkuhannya telah merusak segala yang ia miliki. Maya tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada Andra. Yang terpenting baginya adalah membangun masa depan yang cerah bagi dirinya dan Dika. Perceraian ini bukan hanya tentang mengakhiri sebuah pernikahan yang hancur, tetapi juga tentang memulai sebuah perjalanan baru yang penuh dengan peluang dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Dengan hati yang lebih ringan, Maya menatap ke depan. Hidupnya kini kembali berada di tangannya sendiri, dan ia tahu bahwa ia akan siap menghadapi apapun yang datang. Segalanya sudah berubah, dan Maya kini siap menjalani hidup baru yang penuh dengan kebebasan dan harapan. Pembalasan yang terungkap. Seiring berjalannya waktu, Maya merasa semakin dekat dengan tujuannya. Perceraian dengan Andra sudah resmi, dan ia mulai merasakan kedamaian yang baru. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan pahit kini terasa seperti tempat perlindungan yang memberikan ruang bagi Maya dan Dika untuk mulai hidup baru. Namun, meskipun hukum sudah berpihak padanya, Maya merasa bahwa ada satu hal yang belum sepenuhnya ia tuntaskan, membalas dendam dengan cara yang penuh perhitungan. Keinginan itu sudah tertanam dalam dirinya sejak lama, sejak Andra menghancurkan kepercayaannya, menghancurkan masa depannya. Kali ini, Maya bertekad untuk membuat semuanya terbuka. Tidak hanya di hadapan Andra, tetapi juga di hadapan semua orang yang pernah mendukung kebohongannya. Setiap malam, ketika Dika sudah tertidur, Maya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa semuanya harus terencana dengan sempurna. Tidak boleh ada celah untuk kesalahan. Maya sudah mengumpulkan cukup bukti, tidak hanya tentang hubungan Andra dan Tara, tetapi juga tentang kebohongan-kebohongan kecil yang selama ini Andra sembunyikan. Semua yang ia butuhkan untuk meruntuhkan reputasi Andra sudah ada di tangannya. Kini, waktunya untuk mengungkapkan semuanya. Maya memulai langkah pertamanya dengan memanggil seorang teman lama yang ia percayai. Dita, yang sudah mengetahui sebagian besar dari apa yang terjadi, adalah orang yang tepat untuk membantunya. Dita adalah seorang jurnalis yang handal,
Dan Maya tahu bahwa dengan bantuan Dita, ia bisa memastikan semuanya tersebar dengan cara yang paling efektif. Mereka bertemu di sebuah kafe di luar kota, jauh dari jangkauan orang-orang yang mengenal mereka. "Dita, aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh," kata Maya dengan suara yang tenang namun penuh tekad. "Aku tidak ingin hanya Andra yang merasa malu. Semua orang harus tahu siapa dia sebenarnya." Dita menatap Maya dengan penuh perhatian. "Kamu benar, Maya. Ini adalah waktumu untuk mendapatkan keadilan. Aku sudah lama mengagumi bagaimana kamu bisa tetap tegar selama ini, tapi aku juga tahu bahwa kamu pantas untuk lebih dari sekadar kata-kata maaf. Andra harus membayar semua yang dia lakukan." Maya mengangguk, merasa ada kekuatan dalam dirinya yang tumbuh semakin besar. "Aku ingin membongkar semua kebohongan ini. Aku ingin mereka tahu bahwa bukan hanya aku yang terluka, tapi juga orang-orang yang dia rusak dengan tindakannya." Dengan bantuan Dita, Maya mulai menyusun strategi. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat, memastikan bahwa setiap langkah mereka akan membawa hasil yang maksimal. Dita mulai menyusun artikel-artikel investigasi tentang Andra dan Tara. Semua bukti yang Maya miliki, foto-foto, pesan-pesan yang diambil dari ponsel Andra, rekaman percakapan, semuanya akan dipublikasikan di surat kabar besar yang Dita bekerja di dalamnya. Mereka juga merencanakan untuk mengadakan wawancara dengan beberapa orang yang mengenal Andra dan Tara, termasuk teman-teman dekat mereka yang merasa sudah cukup dengan kebohongan yang disebarkan Andra selama ini. Maya tahu bahwa setelah langkah ini, tidak akan ada jalan kembali. Kehidupan Andra akan berubah selamanya. Tetapi ia merasa ini adalah hal yang harus dilakukan, demi keadilan, demi dirinya sendiri. Demi Dika yang berhak untuk tahu siapa yang sebenarnya telah merusak hidup mereka. Sementara itu, Andra masih berusaha menghubungi Maya, mencoba merayu agar dia kembali. Ia tidak pernah menyerah pada gagasan bahwa Maya akan memberinya kesempatan kedua. Setiap kali mereka bertemu, Andra mencoba menyentuh hatinya dengan kata-kata manis, namun Maya semakin merasa jijik dengan setiap ucapannya. Andra tidak berubah, ia hanya berusaha memperbaiki citranya di hadapan Maya, tanpa pernah benar-benar menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuknya dalam hidup Maya. Suatu pagi, ketika Maya sedang menunggu Dika di luar sekolah, teleponnya berdering. Itu adalah Dita yang memberitahukan bahwa artikel pertama yang mereka susun sudah siap untuk dipublikasikan. Dita juga memberitahukan bahwa mereka sudah mendapatkan izin dari berbagai pihak untuk mewawancarai beberapa orang yang dapat menjadi saksi. Dengan senyum di wajahnya, Maya menerima kabar tersebut. Segalanya sudah mulai terungkap, dan ini adalah titik balik yang tak bisa dihindari oleh Andra. Hari itu juga, artikel pertama tentang perselingkuhan Andra dengan Tara diterbitkan di surat kabar lokal yang cukup terkenal. Dengan judul yang mencolok, "Pengkhianatan Seorang Suami, Rahasia Gelap yang Terungkap," artikel tersebut mengungkapkan semua detail perselingkuhan yang dilakukan Andra. Foto-foto yang pernah Maya ambil ketika mereka berada di tempat yang sama dengan Tara, pesan-pesan yang membuktikan bahwa Andra telah merencanakan hubungan tersebut sejak lama, semuanya dipublikasikan tanpa ampun. Setiap kalimat dalam artikel itu adalah pukulan telak bagi Andra, yang kini tak bisa lagi menyangkal kenyataan. Tidak hanya itu, artikel tersebut juga mencakup wawancara dengan beberapa teman Andra yang mulai merasa tidak nyaman dengan sikapnya. Beberapa teman Andra yang selama ini diam akhirnya berani angkat bicara,
memberi pengakuan tentang sikap Andra yang selalu menyembunyikan kebenaran dari orang-orang terdekatnya. Mereka mengungkapkan bagaimana Andra selama ini berusaha menutupi perselingkuhannya, bahkan mengelabui teman-temannya dengan cerita-cerita palsu tentang hubungannya dengan Maya dan Tara. Begitu artikel itu diterbitkan, Maya bisa merasakan getaran yang datang dari luar. Dunia Andra mulai runtuh. Ponselnya tak berhenti berdering, berisi pesan-pesan dari orang-orang yang dulu dekat dengannya. Banyak yang memujinya atas keberaniannya, namun ada juga yang mengecamnya. Namun, Maya tidak peduli dengan semua itu. Baginya, ini adalah tentang meluruskan jalan yang selama ini telah dirusak oleh kebohongan-kebohongan Andra. Andra sendiri, yang awalnya masih merasa ada harapan, kini terperangkap dalam dunia yang hancur. Ketika ia membuka surat kabar dan membaca artikel tersebut, ia merasa dunia runtuh di atasnya. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar. Semua orang yang ia kenal kini tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak hanya Tara yang kini merasa malu, tetapi Andra sendiri tak bisa lagi sembunyi di balik topeng yang selama ini ia kenakan. Pada malam yang sama, Andra menghubungi Maya dengan suara putus asa. "Maya, tolong, aku minta maaf. Ini bukan yang aku inginkan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini salah." Namun Maya hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat Andra semakin merasa kecil. "Kamu sudah terlambat, Andra. Kamu tidak bisa lagi kembali. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihanmu." Satu persatu, Andra mulai kehilangan semuanya. Reputasinya hancur, pernikahannya berakhir, dan teman-temannya mulai menjauh. Tara, yang selama ini mendukung hubungan mereka, juga mulai menjauh. Maya tidak hanya berhasil membalas dendam, tetapi juga memastikan bahwa kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Dengan semua yang sudah terungkap, Maya merasa beban yang selama ini menindihnya mulai menghilang. Meskipun jalan yang ia tempuh penuh dengan perasaan yang menyakitkan, ia kini bisa menatap masa depan dengan keyakinan. Semua yang ia lakukan adalah untuk dirinya sendiri dan untuk Dika, agar mereka bisa memulai hidup baru yang lebih baik, hidup yang bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Masa depan yang tak terduga. Keputusan Maya untuk berpisah dengan Andra memang telah memberikan kebebasan yang sangat ia idamkan. Namun, meskipun hidupnya kini terasa lebih ringan tanpa bayang-bayang pengkhianatan, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, Dika. Sebagai seorang ibu, Maya merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Dika dapat tumbuh dengan baik meskipun ayahnya telah memilih jalan yang salah. Setiap hari, Maya berusaha menunjukkan kepada anaknya bahwa mereka bisa bahagia, meski dunia mereka telah berubah. Namun, perasaan cemas dan khawatir tak bisa begitu saja diabaikan. Ia tahu, meskipun Dika berusaha tegar, ada luka yang tertinggal di hati anaknya. Di sekolah, Dika mulai merasa kesulitan. Teman-teman sekolahnya mulai memperlakukannya berbeda. Beberapa anak bahkan mulai membicarakan soal Andra dan Maya di belakangnya, dan Dika merasa terasing. Meskipun Maya selalu berusaha untuk berbicara dengan Dika, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan semangat, ia tahu bahwa proses penyembuhan itu tidak akan instan. Waktu akan membantu mereka menyembuhkan luka, tapi kedalaman luka itu akan tetap terasa. Suatu malam, setelah Dika tertidur, Maya duduk sendirian di ruang tamu, merenung. Ia memandang foto keluarga mereka yang dulu ceria di meja samping.
Dengan hati yang penuh penyesalan, Maya menyadari bahwa meskipun ia telah keluar dari hubungan yang penuh kebohongan itu, banyak yang harus ia hadapi untuk benar-benar sembuh. Apakah ini keputusan yang benar untuk Dika? Pikirnya. Bagaimana cara ia menjelaskan kepada anaknya bahwa terkadang kebahagiaan itu datang dengan pengorbanan yang besar? Namun, Maya juga tahu satu hal pasti, ia tak akan pernah menyesal telah membuat keputusan itu. Ia memilih untuk keluar dari pernikahan yang merusak, memilih untuk memberi Dika kehidupan yang lebih baik, meski penuh tantangan. Hari-hari berikutnya Maya mulai lebih terfokus pada pekerjaannya. Ia kembali menulis artikel-artikel yang selama ini terhenti karena permasalahan rumah tangganya. Maya menemukan kembali gairah yang sempat hilang, serta kebebasan yang ia dambakan. Ia merasa lebih hidup, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Tetapi di sisi lain, hatinya tetap terbagi, antara melanjutkan hidup sendiri dan memastikan Dika bisa tumbuh dengan baik. Pekerjaan Maya semakin berkembang. Sebagai seorang penulis, ia mulai dikenal, dan orang-orang mulai mengapresiasi karyanya yang penuh dengan pemikiran mendalam dan pengalaman pribadi yang tulus. Namun, suatu sore, Maya mendapat sebuah pesan yang cukup mengejutkan. Pesan itu datang dari Tara, wanita yang selama ini telah menjadi penyebab keruntuhan pernikahannya. Awalnya, Maya ragu untuk membuka pesan itu. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam permainan Andra dan Tara, tetapi rasa ingin tahu membawanya untuk akhirnya membacanya. Tara menulis dengan nada yang agak cemas, "Maya, aku tahu kita tidak punya banyak waktu untuk berbicara, tapi aku ingin meminta maaf. Aku telah menghancurkan hidupmu, dan aku menyesal. Aku tahu ini tidak akan pernah cukup. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tak pernah bermaksud untuk menyakiti Dika atau kamu." Maya merasa campur aduk setelah membaca pesan itu. Di satu sisi, ada rasa lega karena akhirnya Tara mengakui kesalahannya. Namun, di sisi lain, rasa marah dan kecewa masih ada. Ia tahu, apapun yang Tara katakan, itu tidak akan mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Andra telah merusak hidup mereka, dan Tara hanya menjadi bagian dari kebohongan itu. Namun, Maya akhirnya membalas pesan Tara dengan satu kalimat yang melegakan hatinya, "Aku sudah cukup lama terluka, Tara. Tetapi hidupku tidak akan pernah berhenti hanya karena kamu atau Andra. Terima kasih sudah meminta maaf, tapi aku sudah memaafkanmu sejak lama. Yang penting sekarang adalah Dika dan aku. Kami akan baik-baik saja." Saat itu juga, Maya merasa sebuah beban yang berat menghilang. Baginya, itu adalah keputusan untuk benar-benar menutup babak lama dalam hidupnya dan melangkah menuju masa depan yang baru. Andra dan Tara mungkin tak akan pernah benar-benar berubah, tetapi Maya tahu bahwa dirinya dan Dika berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih penuh cinta. Namun, tak lama setelah kejadian itu, Maya mendapatkan kabar yang lebih mengejutkan. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh Andra, sang mantan suami mengumumkan bahwa ia akan kembali mengajukan permohonan hak asuh penuh atas Dika. Maya terkejut. Andra, yang selama ini bahkan tak peduli dengan kehadiran anaknya, kini tiba-tiba merasa berhak mengajukan hak asuh? Maya merasa seperti sebuah dorongan angin yang kuat menghempasnya. Keputusan Andra itu seperti sebuah tamparan keras di wajahnya. Bagaimana bisa Andra, yang selama ini mengabaikan Dika dan menghancurkan keluarganya, tiba-tiba mengklaim bahwa dia lebih baik menjadi orang tua bagi Dika?
Maya tahu bahwa Andra hanya berusaha menguasai segalanya, hanya untuk mendapatkan kontrol atas apa yang pernah ia anggap sebagai miliknya. Dan Dika, anak yang seharusnya tidak dipermainkan seperti ini, menjadi taruhan dalam permainan Andra. Maya tahu bahwa ia tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia tidak hanya harus melindungi dirinya, tetapi juga melindungi Dika dari kebohongan-kebohongan yang selama ini Andra buat. Maya mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Ia menghubungi pengacaranya dan mempersiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Andra tidak layak mendapatkan hak asuh penuh atas Dika. Maya tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan besar, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan membiarkan Dika terluka lebih dalam lagi. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Maya menghabiskan waktu lebih banyak dengan Dika, berbicara dengannya tentang perasaan mereka, dan memastikan Dika merasa dicintai dan dihargai. Maya mengajarkan Dika untuk selalu percaya bahwa dalam hidup mereka, ada hal-hal yang lebih penting daripada apa yang orang lain katakan atau lakukan. Ketika mereka menghadapi hari-hari penuh ketidakpastian, mereka tetap bisa saling memberi dukungan dan cinta. Di tengah perjuangan ini, Maya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun Andra berusaha untuk mengacaukan kehidupannya, ia tidak akan pernah bisa merenggut kebahagiaan yang telah ia bangun bersama Dika. Maya telah menghadapinya, berjuang melawan rasa sakit dan pengkhianatan, dan sekarang ia berdiri tegak, siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Dalam hatinya, Maya tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Dika. Masa depan mereka mungkin tidak bisa diprediksi, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan terus berjalan bersama, lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Keputusan untuk melangkah maju, tanpa Andra dan tanpa beban masa lalu, adalah kebebasan sejati yang Maya akhirnya raih. Dan meskipun dunia mereka telah berubah, mereka kini memiliki kendali penuh atas hidup mereka sendiri. Kebenaran yang terungkap. Hari-hari pasca keputusan Andra untuk mengajukan hak asuh atas Dika membuat Maya merasa seperti berada dalam perang yang tidak pernah ia pilih, namun harus ia hadapi dengan keberanian dan tekad. Proses perceraiannya dengan Andra memang sudah selesai, tetapi drama keluarga mereka belum berakhir. Setiap kali Maya berpikir bahwa ia bisa bernafas lega, Andra selalu muncul dengan cara baru untuk mencoba mengontrol hidup mereka. Namun, Maya sudah cukup belajar dari masa lalu. Kali ini, ia tahu bahwa ia tidak boleh mengalah. Sementara itu, Andra tidak berhenti memperjuangkan hak asuh penuh terhadap Dika. Dengan bantuan Tara, yang kini mengaku merasa bersalah atas perbuatannya, Andra mulai membangun narasi yang membenarkan tindakannya. Mereka berusaha meyakinkan orang-orang di sekitar mereka bahwa Maya tidak stabil secara emosional dan bahwa Dika lebih baik tinggal bersama ayahnya. Maya tahu bahwa permainan kotor ini harus segera dihentikan. Ia mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk menggagalkan upaya Andra. Maya tidak sendirian. Dita, sahabat setianya yang selalu ada di saat-saat terberat, kini menjadi pendukung utama dalam pertempuran ini. Dita mengenal Maya lebih dalam daripada siapapun, dan ia tahu betul bahwa Maya adalah seorang ibu yang penuh kasih dan berjuang mati-matian demi kebahagiaan anaknya. Dita menawarkan bantuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang bisa memperkuat posisi Maya dalam gugatan hak asuh. Semuanya sudah cukup jelas, Maya. Andra sudah berulang kali menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar peduli dengan Dika. Dia hanya ingin menguasai hidup kalian berdua.
Kita harus menunjukkan ini di pengadilan, sekali dan untuk selamanya, kata Dita suatu pagi, ketika mereka bertemu di kafe favorit mereka. Maya mengangguk setuju, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Aku takut, Dita. Aku takut kalau dia benar-benar bisa mendapatkan hak asuh Dika. Aku tahu betapa liciknya Andra, dan dia pasti akan melakukan segala cara untuk memanipulasi situasi. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan untuk Dika, ujar Maya, suara bergetar, namun penuh tekad. Hari-hari berikutnya dihabiskan Maya dengan persiapan yang lebih intens. Ia mulai mengumpulkan rekaman, percakapan, dan bukti-bukti lain yang membuktikan ketidakpedulian Andra terhadap Dika. Ia juga menulis catatan panjang tentang bagaimana Andra selama ini mengabaikan kebutuhan emosional anak mereka, bagaimana ia lebih memilih untuk mendahulukan kepentingan pribadi daripada keluarga. Maya ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi, Dika akan tahu bahwa ibunya selalu berjuang untuknya, bahkan jika dunia mereka berantakan. Maya juga menyadari bahwa inilah saatnya untuk berbicara lebih terbuka dengan Dika. Seiring dengan meningkatnya ketegangan antara dirinya dan Andra, Maya merasa bahwa Dika semakin merasakan beban ini. Ia tidak ingin anaknya merasakan bahwa ia harus memilih antara kedua orang tuanya. Jadi, suatu malam, setelah makan malam bersama, Maya memutuskan untuk duduk dan berbicara dengan Dika. Dika, ada hal penting yang ingin Mama bicarakan dengan kamu, Maya memulai, memandang anaknya yang duduk di hadapannya dengan wajah cemas. Dika, yang baru saja selesai mengerjakan tugas sekolah, mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan tatapan penasaran. Ada apa, Mama? Tanya Dika, terdengar sedikit khawatir. Maya tersenyum lembut. Mama tahu bahwa kamu mungkin merasa bingung atau kesal dengan semua yang terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal yang sangat penting. Apapun yang terjadi, kamu tidak perlu merasa harus memilih di antara Mama dan Papa. Kami berdua mencintaimu, meskipun Mama dan Papa tidak bisa lagi bersama. Dika terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata ibunya. Mama, kenapa Papa tidak pernah ada untukku? Kenapa Papa lebih sering pergi dan tidak peduli? Tanya Dika dengan suara yang hampir tak terdengar, matanya mulai berkaca-kaca. Maya merasakan hatinya teriris. Papa punya banyak masalah yang dia tidak bisa atasi, Dika. Tapi kamu harus tahu bahwa masalah itu bukan salahmu. Tidak ada yang lebih penting bagi Mama selain kebahagiaan dan keselamatan kamu. Mama berjanji akan selalu ada untukmu. Dika akhirnya mengangguk, meskipun Maya bisa melihat keraguan yang masih tersisa di mata anaknya. Namun, Maya tahu bahwa langkah ini adalah bagian dari proses penyembuhan mereka. Semakin sering mereka berbicara terbuka, semakin kuat ikatan mereka berdua. Maya merasa sedikit lega, meskipun jalan yang harus mereka tempuh masih panjang. Pada saat yang sama, pertempuran di pengadilan semakin memanas. Andra, yang mulai merasa terpojok, mulai menebar isu-isu tidak benar tentang Maya, berusaha memanipulasi fakta agar dirinya terlihat lebih layak mendapatkan hak asuh Dika. Namun, Maya tidak tinggal diam. Dengan bantuan pengacara yang berpengalaman, ia mulai mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di balik tindakan Andra dan Tara. Di sebuah persidangan yang tegang, Andra akhirnya gagal mempertahankan posisinya. Bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan Maya, serta kesaksian dari orang-orang yang mengenal Andra dan Dika, mulai mematahkan semua klaim Andra.
Maya tahu bahwa pengadilan ini bukan hanya tentang mendapatkan hak asuh Dika, tetapi tentang menghentikan manipulasi dan kebohongan yang telah berlangsung begitu lama. Akhirnya, setelah beberapa minggu ketegangan dan perjuangan sengit, keputusan pengadilan pun diumumkan. Maya memenangkan hak asuh penuh atas Dika. Pengadilan memutuskan bahwa Andra tidak dapat memberikan lingkungan yang stabil dan aman bagi anak mereka, dan bahwa Maya adalah orang yang lebih baik untuk merawat Dika dalam situasi ini. Saat Maya mendengar keputusan itu, sebuah perasaan lega yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia menatap Dika yang duduk di sampingnya, dan melihat senyum pertama yang tulus sejak masalah ini dimulai. "Kita melakukannya, Dika. Kita berhasil," ujar Maya dengan suara penuh haru. Dika hanya mengangguk, mata yang semula tampak cemas kini penuh dengan kedamaian. "Terima kasih, Mama. Aku tahu kamu selalu berjuang untuk aku," jawabnya, pelan namun penuh keyakinan. Maya memeluk Dika erat, merasakan betapa banyak perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Meskipun perjalanan ini jauh dari selesai, Maya tahu satu hal dengan pasti, ia telah berhasil melindungi anaknya dari pengkhianatan yang datang dari orang yang seharusnya melindungi mereka. Maya tidak hanya memenangkan hak asuh, tetapi juga menunjukkan kepada Dika bahwa keberanian, kejujuran, dan cinta ibu adalah hal yang tak tergantikan. Keputusan pengadilan itu juga memberikan Maya kesempatan untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun Andra dan Tara tetap akan ada dalam kehidupan mereka, sekarang mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan apapun yang terjadi di masa depan. Maya dan Dika kini siap untuk memulai kehidupan baru, kehidupan yang bebas dari kebohongan, penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang sejati. Di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam, Maya dan Dika berjalan keluar dari ruang pengadilan, tangan mereka saling menggenggam erat. Maya tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tetapi ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka, sebuah babak yang penuh dengan kebebasan, keberanian, dan cinta. Jalan baru yang terbuka. Keputusan pengadilan telah diumumkan, dan Maya merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pengadilan bukanlah tempat yang nyaman untuk siapapun, bagi Maya, ini adalah akhir dari pertempuran panjang yang melibatkan cinta, pengkhianatan, dan perjuangan seorang ibu untuk melindungi anaknya. Kini, Dika berada di sisi Maya sepenuhnya. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan, hanya ada mereka berdua dan masa depan yang terbuka lebar di depan mata. Hari itu, setelah keluar dari gedung pengadilan, Maya dan Dika berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Angin sore yang sejuk membawa sensasi kebebasan, seolah alam turut merayakan kemenangan kecil mereka. Dika menggenggam tangan ibunya erat, seolah tidak ingin melepaskan pelindungnya. Maya melihat anaknya, senyum yang tulus terbentuk di wajah Dika, senyum yang selama ini terhalang oleh ketegangan dan kecemasan. "Apa kita akan tinggal di sini, Mama?" tanya Dika pelan, merujuk pada rumah baru yang telah mereka pindah beberapa bulan lalu. Maya mengangguk sambil tersenyum. "Ya, sayang. Kita akan tinggal di sini. Di tempat yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Hanya kamu dan Mama." Maya merasa matanya sedikit berkaca. Ada begitu banyak hal yang telah mereka lalui untuk mencapai titik ini. Setiap langkah, setiap keputusan yang harus diambil, tidak mudah, tetapi mereka telah berhasil melewati semuanya. Dengan segala yang terjadi, Maya kini menyadari satu hal yang sangat penting,
bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain. Kebahagiaan datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, untuk memilih melanjutkan hidup meskipun dunia yang kita kenal telah runtuh. Setelah beberapa minggu pasca keputusan pengadilan, Maya merasa kehidupannya mulai benar-benar stabil. Ia kembali fokus pada pekerjaannya yang mulai berkembang pesat. Buku yang sedang ia tulis tentang perjalanan hidupnya dan perjuangan seorang ibu mulai menarik perhatian banyak orang. Maya merasa bangga bisa menginspirasi banyak orang dengan ceritanya. Ia mulai melakukan tur untuk berbicara di berbagai acara, memberikan seminar dan motivasi bagi banyak orang yang sedang berjuang melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Namun, meskipun kehidupannya semakin sukses, Maya tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Setiap hari adalah tantangan baru, tetapi kali ini, Maya lebih siap dari sebelumnya. Ia mulai lebih memperhatikan dirinya sendiri, sebuah hal yang jarang ia lakukan saat bersama Andra. Maya mulai merawat diri, berolahraga, dan menambah waktu untuk kegiatan yang ia sukai. Ia juga mulai menjalin hubungan baru dengan beberapa teman lama, membangun kembali jaringan sosial yang sempat terabaikan selama pernikahannya. Di suatu sore yang cerah, Maya dan Dika pergi ke taman untuk beristirahat setelah seminggu yang padat. Mereka duduk di bangku taman, menikmati suasana yang tenang. Tiba-tiba, Dika bertanya dengan suara penuh rasa ingin tahu, "Mama, apakah kita akan tetap bahagia seperti ini?" Maya tersenyum lembut, merasakan kehangatan yang luar biasa dalam hatinya saat melihat anaknya yang kini tampak lebih ceria. "Tentu saja, sayang. Kita akan bahagia. Tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan kita sekarang. Kita sudah melalui banyak hal dan kita akan terus berjalan bersama, apapun yang terjadi." Maya merangkul Dika dengan penuh kasih. Ia merasa lebih kuat dari sebelumnya, lebih yakin akan kemampuan dirinya sebagai seorang ibu, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan peluang baru. Pada hari lain, Maya bertemu dengan Dita di sebuah kafe. Dita sudah mendengar berita tentang keputusan pengadilan, dan ia datang untuk memberikan dukungan lebih kepada sahabatnya. Mereka duduk bersama, berbincang tentang masa depan, tentang segala hal yang Maya impikan, dan tentang bagaimana mereka bisa merayakan setiap pencapaian kecil yang telah mereka raih. "Maya, aku sangat bangga padamu. Kamu sudah melalui banyak hal, dan sekarang kamu lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu impikan," kata Dita, sambil menyodorkan secangkir kopi panas kepada Maya. Maya mengangguk, matanya berbinar. "Terima kasih, Dita. Tanpamu, aku mungkin tidak akan bisa sampai sejauh ini. Kamu adalah salah satu alasan aku tetap bisa bertahan." Maya mulai merencanakan masa depannya dengan lebih jelas. Ia memutuskan untuk membuka usaha sendiri, sebuah kafe kecil yang ia idamkan sejak lama, tempat di mana ia bisa menulis dan berinteraksi dengan banyak orang. Maya tahu bahwa tidak ada yang lebih memuaskan daripada membangun sesuatu dari nol, sesuatu yang benar-benar ia cintai. Dan di samping itu, ia juga bertekad untuk terus menjadi ibu yang terbaik bagi Dika, memberikan segala yang terbaik untuk masa depannya. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan lancar, tak ada yang bisa menebak apa yang akan datang di masa depan. Andra, yang sebelumnya tak banyak berusaha untuk menghubungi Maya atau Dika, tiba-tiba muncul kembali di kehidupan mereka. Kali ini, ia datang dengan pendekatan yang berbeda. Andra menghubungi Maya lewat telepon dan meminta untuk
untuk bertemu. Maya merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi ini dengan tenang. Tidak ada lagi yang bisa ia takuti, karena kini ia memiliki kontrol penuh atas hidupnya. Pertemuan itu berlangsung dengan penuh ketegangan. Andra, yang kini tampak lebih tenang dan sedikit lebih matang, meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Maya hanya mendengarkan, tanpa banyak berbicara. Ia tidak ingin terjebak dalam drama lama. "Aku tahu aku telah menyakiti kamu dan Dika, Maya," kata Andra dengan suara pelan, mencoba berbicara dengan tulus. "Aku menyesal. Aku tahu itu tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Maya memandang Andra dengan pandangan yang penuh keyakinan. "Aku tahu kamu menyesal, Andra. Tapi kita sudah selesai. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak ingin masa lalu itu menguasai hidupku lagi. Dika sudah cukup terluka, dan aku tidak akan membiarkan apapun menghalangi kebahagiaan kami." Andra hanya mengangguk. "Aku mengerti, Maya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku ingin Dika bahagia, dan aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik." Maya tidak menjawab, tetapi hatinya terasa lega. Ia tahu bahwa pertemuan itu adalah titik akhir dari segala hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Tidak ada lagi ruang bagi pengkhianatan atau rasa sakit. Maya dan Dika kini bebas untuk melanjutkan hidup mereka tanpa beban. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan Andra, Maya melihat kehidupannya semakin stabil. Kafe kecil yang ia buka menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang, dan ia mulai merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah atau cepat. Tetapi kebahagiaan itu datang dari keberanian untuk memilih jalan yang benar, dari keteguhan untuk tetap tegak meskipun dunia mencoba menjatuhkanmu. Kini, Maya dan Dika bisa melangkah bersama ke masa depan tanpa rasa takut. Mereka belajar bahwa meskipun terkadang jalan yang harus ditempuh itu sulit, tetapi selalu ada cahaya di ujung terowongan. Dan bagi Maya, cahaya itu adalah kebahagiaan yang ia bangun bersama anaknya, tanpa Andra, tanpa pengkhianatan, dan tanpa beban masa lalu. Maya tahu bahwa hidupnya kini telah berubah. Mereka sudah menghadapinya, dan kini mereka siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Karena sejatinya, hidup itu adalah tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan menyadari bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang datang dari dalam hati, cinta yang memberi kebebasan, bukan belenggu. Setelah pertemuan terakhir dengan Andra, Maya merasa seolah dunia akhirnya melepaskan cengkeramannya. Perasaan lega yang menyeluruh menutupi hatinya. Tidak ada lagi yang harus ia takutkan, dan lebih penting lagi, tidak ada lagi yang bisa menghancurkan dunia kecil yang telah ia bangun bersama Dika. Semuanya telah selesai, semua kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Kini, hanya ada mereka berdua dan masa depan yang penuh harapan. Maya dan Dika mulai menata hidup mereka kembali. Meskipun mereka berdua tahu bahwa tidak akan ada lagi jalan kembali ke masa lalu, mereka memutuskan untuk fokus pada kebahagiaan mereka sendiri. Maya memutuskan untuk memberikan Dika lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, untuk menikmati masa kanak-kanaknya tanpa tekanan dan kesedihan. Hari-hari mereka semakin penuh dengan tawa, cerita, dan kebersamaan. Maya mengajarkan Dika untuk merayakan setiap langkah kecil, untuk selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki.
Sementara itu, Dika juga semakin berkembang. Maya merasa bangga melihat bagaimana anaknya semakin mandiri, lebih percaya diri, dan selalu berusaha menjadi yang terbaik. Meskipun Dika tidak selalu berbicara banyak tentang perpisahan orang tuanya, Maya bisa merasakan betapa dalamnya perasaan anaknya terhadap kejadian tersebut. Namun, Maya tahu bahwa apa yang mereka miliki saat ini adalah yang terbaik, suatu keluarga kecil yang penuh cinta, meskipun tak sempurna. Maya juga akhirnya merasakan dampak positif dari keputusan-keputusan yang ia buat setelah perceraiannya. Usahanya membuka kafe semakin berkembang pesat. Banyak orang datang untuk merasakan kehangatan tempat yang diciptakan Maya, dan Maya merasa bahwa inilah tempat di mana ia benar-benar bisa menjadi dirinya sendiri. Kafe itu bukan hanya sekedar tempat usaha, tetapi lebih dari itu adalah simbol dari kebebasan, kesembuhan, dan keberanian Maya untuk bangkit kembali. Dita terus mendampingi Maya, memberi semangat dan nasihat yang selalu tepat di saat-saat yang dibutuhkan. Mereka berdua telah menjadi sahabat sejati, saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Dita merasa bangga melihat Maya yang begitu kuat, yang mampu mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Maya tidak hanya sukses dalam pekerjaannya, tetapi juga dalam hidupnya secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai membuka dirinya terhadap kemungkinan untuk menemukan cinta lagi. Namun, kali ini ia tahu bahwa ia harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Maya tidak lagi mencari cinta sebagai pelarian atau karena merasa kesepian. Ia ingin cinta yang datang dari tempat yang sehat, yang menghargai siapa dirinya, dan yang siap berjalan bersamanya, bukan menjatuhkannya. Suatu hari, saat Maya sedang di kafe, ia bertemu dengan seseorang yang berbeda. Seorang pria bernama Arif, yang juga baru saja melalui proses panjang dalam hidupnya. Arif adalah seseorang yang sederhana, hangat, dan memiliki cara pandang hidup yang sangat bijaksana. Mereka berdua mulai saling mengenal, dan meskipun Maya merasa cemas pada awalnya, ia menyadari bahwa hubungan ini tidak sama dengan yang pernah ia alami sebelumnya. Arif memberi Maya ruang untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan atau harapan yang tidak realistis. Dengan Arif, Maya merasa nyaman, bahagia, dan, yang lebih penting, dihargai. Di sisi lain, Dika juga mulai mengenal Arif. Awalnya, Dika merasa sedikit canggung, namun seiring berjalannya waktu, mereka berdua mulai menjadi teman baik. Maya merasa lega melihat anaknya bisa menerima kehadiran Arif dalam hidup mereka, meskipun Maya tahu bahwa Dika mungkin akan membutuhkan waktu untuk benar-benar merasa nyaman. Namun, Maya yakin bahwa dengan kasih sayang yang tulus, Dika akan melihat bahwa kehadiran Arif hanya akan menambah kebahagiaan dalam hidup mereka. Hubungan antara Maya dan Arif berkembang secara alami. Mereka saling belajar untuk saling mendukung, menghargai, dan memahami satu sama lain. Maya mulai merasakan bahwa dirinya bisa menjadi lebih dari sekedar ibu tunggal yang kuat, tetapi juga seorang wanita yang layak dicintai dengan cara yang sehat dan penuh kasih. Arif mendukung Maya dalam setiap langkahnya, baik dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, maupun hubungan mereka dengan Dika. Tentu saja, meskipun Maya mulai membuka hatinya, ia tetap tidak melupakan tujuan utamanya, membesarkan Dika dengan penuh cinta, memberi perhatian penuh padanya, dan menjadi ibu terbaik yang bisa ia menjadi. Maya tahu bahwa peran sebagai ibu adalah yang terpenting dalam hidupnya. Tidak ada yang lebih berarti daripada melihat Dika tumbuh menjadi pribadi yang baik, penuh kasih, dan penuh keberanian.
Maya juga tak pernah lupa akan pelajaran yang ia dapatkan sepanjang perjalanan hidupnya, bahwa cinta yang sejati harus dibangun atas dasar saling menghormati dan memberi ruang untuk tumbuh bersama. Ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang penuh pengkhianatan, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Dika untuk selalu menjaga masa depan mereka dengan penuh keberanian dan keyakinan. Dengan Arif di sisinya, dan Dika yang semakin tumbuh menjadi anak yang penuh harapan, Maya merasa hidupnya kini berada di jalur yang benar. Mereka tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi Maya tahu satu hal yang pasti, mereka tidak akan lagi takut menghadapi apapun. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan bersama, dan kini mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, kafe Maya semakin berkembang, dan ia akhirnya membuka beberapa cabang di kota-kota lain. Dika yang kini sudah remaja, tetap menjadi sumber kebahagiaan utama dalam hidup Maya. Mereka selalu merayakan setiap pencapaian bersama, apapun itu, karena mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang menciptakan kenangan indah bersama orang yang kita cintai. Maya, yang kini telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Perjalanan yang dimulai dengan sakit hati, pengkhianatan, dan perjuangan keras untuk melindungi anaknya. Namun, kini, semua itu terasa seperti bayangan masa lalu yang telah terhapus dengan cemerlang. Maya dan Dika berada dalam kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dirusak oleh siapapun, karena mereka telah membangun hidup mereka dengan penuh keberanian, cinta, dan pengorbanan yang tulus. Maya kini melihat hidup dengan pandangan yang penuh harapan. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk memaafkan, melangkah maju, dan menemukan kekuatan untuk mencintai lagi, baik diri sendiri maupun orang lain. Masa depan yang lebih cerah menanti mereka, dan Maya yakin bahwa bersama Dika dan Arif yang kini menjadi bagian dari hidup mereka, segala hal indah masih akan datang. Tamat.